Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang setan pun percaya. Dalam Yakobus 2 ayat 19 tertulis, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, banyak orang mengaku percaya kepada Allah, tetapi percaya saja belum cukup jika tidak diikuti dengan ketaatan. Yakobus menegaskan bahkan setan pun percaya kepada Allah, tapi mereka tetap melawan Dia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah iman yang hanya di pikiran. Dalam Markus 1 ayat 24 tertulis, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, setan tahu Allah itu ada. Nah, dalam Markus 1 ayat 24 ini dinyatakan roh jahat mengaku Yesus adalah yang kudus dari Allah. Jadi, pengetahuan tanpa ketaatan adalah sia-sia. Banyak orang hari ini punya pengetahuan tentang Tuhan tetapi tidak hidup di dalamnya. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, jangan hanya punya pengetahuan tentang Tuhan tetapi tidak kenal dan tidak hidup dalam ketaatannya. Yang kedua adalah iman yang benar selalu membawa kita kepada ketaatan. Dalam Yakobus 2 ayat 20 sampai dengan 22 tertulis, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, iman sejati menghasilkan buah. Abraham tidak hanya percaya tetapi bertindak dengan mempersembahkan Ishak, dan Rahab tidak hanya percaya tapi berani menyembunyikan pengintai Israel. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, iman sejati harus nyata dalam ketaatan, kasih, dan pelayanan. Hal yang ketiga adalah tanda iman sejati, hidup yang berbuah. Dalam Matius 7 ayat 16 tertulis, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah saudaraku, Yesus berkata dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Setan percaya tapi tidak berbuah, malah menentang Allah. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, orang percaya sejati akan menghasilkan kasih. Ada tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Yang kedua adalah ketaatan. Ada tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang ketiga, perubahan hidup. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi ukuran iman kita adalah dari perubahan hidup, bukan sekedar pengakuan bibir. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, setan pun percaya tetapi mereka tidak taat. Iman sejati bukan hanya percaya kepada Allah saja atau percaya bahwa Allah itu ada, tapi hidup dalam ketaatan kepadanya. Mari kita buktikan iman kita lewat kasih, pelayanan, dan ketaatan. Jadi jangan berhenti pada iman yang mati seperti setan, tapi miliki iman yang hidup yang membuahkan buah perbuatan. Nah, mari saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, kita berdoa.
Ya apa ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa iman yang sejati bukan hanya percaya dengan mulut, tetapi nyata dalam ketaatan dan perbuatan. Jangan biarkan kami memiliki iman yang mati seperti setan Tuhan, yang hanya tahu Engkau ada tetapi tidak mau tunduk. Mampukan kami ya Tuhan, supaya iman kami bertumbuh nyata dalam kasih, dalam pelayanan dan ketaatan. Bentuklah hidup kami agar menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Yang kami serahkan hati, pikiran, dan langkah-langkah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari umat pemenang, sepakat kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam pemenang, lebih dari orang-orang menang.